Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denisa Apriliawati dalam video tutorial Multiple Linear Regression menggunakan CASP. Nah, kali ini kita akan melakukan analisis dengan senario kita memiliki 6 variabel, di mana satu variabelnya merupakan variabel outcome, yaitu jarak lemparan bola. Sementara 5 variabel lain merupakan variabel prediktor yang kita gunakan untuk memprediksi kemampuan atlet dalam melempar bola. Di sini kita memiliki 5 prediktor, yaitu kekuatan tangan kanan, kekuatan tangan kiri, fleksibilitas tangan kanan, fleksibilitas tangan kiri, dan kekuatan kedua tangan ketika mereka melempar bola secara bersamaan. Di sini kita memiliki hipotesis mayor, yaitu ketika kita menggunakan teknik regresi enter, dalam hal ini kita memasukkan secara paksa seluruh prediktor kita ke dalam satu model. Kita menghipotesiskan bahwa seluruh variabel prediktor kita itu dapat memprediksi variabel tergantung kita secara bersamaan. Nah, namun sekiranya teman-teman sudah memiliki model berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, sebenarnya kita tidak harus memasukkan seluruh variabel ke dalam model kita. Karena bisa jadi ketika nanti diujikan, meskipun secara bersama-sama itu dia bersifat signifikan, mampu memprediksi, tapi bisa aja dari kelima variabel itu sebenarnya hanya 2 atau 3 variabel yang betul-betul mampu memprediksi outcome kita. Tapi di sini stance saya adalah saya clear tidak mensupport stepwise regression, di mana kita mengubah prediksi kita di tengah-tengah ya. Karena kalau menggunakan stepwise regression, kita mencari kombinasi prediktor yang paling efektif untuk memprediksi outcome. Entah itu menggunakan forward atau backward ya. Di sini memang kita bisa menemukan model yang paling bagus ya. Tetapi tadi model itu tidak kita dasari dari hipotesis yang kuat gitu kan. Jadi kita tidak memiliki dugaan yang memang sudah betul-betul kuat di awal. Padahal ketika kita konsisten menggunakan prosedur penelitian kuantitatif, dugaan itu harus didirikan dengan kuat terlebih dahulu, alias hipotesis kita memang sudah harus berdiri kuat ya. Kita nggak bisa seenaknya mengeksplorasi kemudian mengubah hipotesis. Nah, sehingga saya tetap menyarankan teman-teman menggunakan metode force entry saja. Dan karena di sini kita meneliti 5 variabel prediktor, maka kita menghipotesiskan bahwa kelima variabel prediktor kita ini mampu memprediksi jarak lemparan bola secara bersama-sama, atau kita sebut sebagai pengaruh yang sifatnya simultan atau simultaneously. Nah, dari situ kemudian kita bisa membuat prediksi yang lebih spesifik, bahwa setelah kelimanya itu secara bersama-sama memprediksi variabel tergantung, kita bisa mengasumsikan bahwa masing-masing variabel nanti itu juga akan mampu menjadi prediktor dari variabel tergantungnya setelah dilakukan pengontrolan terhadap variabel yang lain ya. Nah, hipotesis yang semacam ini kita sebut sebagai hipotesis minor ya. Oke, kita langsung saja menuju ke analisis. Seperti biasa, sebelum melakukan analisis uji hipotesis, teman-teman harus melakukan analisis deskriptif terlebih dahulu untuk bisa menjelaskan bagaimana kondisi yang ada di data kita ya. Karena bagaimanapun data kita ini nanti akan dibaca oleh orang-orang yang mungkin awam terhadap data. Sehingga dalam analisis deskriptif, teman-teman harus bisa menjelaskan data itu secara sederhana, kemudian hanya membahas data-data yang relevan dan penting aja untuk dibahas. Hindari gaya pembahasan satu-satu,
karena itu akan menjadi pembahasan yang terlalu panjang dan saya yakin tidak semua informasinya itu penting untuk dibahas. Kemudian setelah uji deskriptif, kita juga harus memastikan bahwa asumsi untuk data kita ini lolos, ya. Nah, kita akan melakukan uji asumsi itu seiring dengan berjalannya uji hipotesis. Untuk melakukan uji multiple linear regression, kita bisa masuk ke menu linear regression. Kemudian di sini variabel tergantung kita itu kita masukkan ke menu dependent. Nah, jangan lupa ya untuk memastikan jenis variabelnya sesuai dengan skalanya. Dalam hal ini, seluruh variabel kita itu merupakan data continuous sehingga harus kita ubah menjadi scale. Meskipun ketika kalian memiliki data yang bersifat ordinal maupun nominal, CASP akan bisa secara otomatis memperlakukannya sebagai interval, ya, menggunakan dummy coding. Ini dilakukan CASP ketika teman-teman memasukkan data nominal dan ordinal itu sebagai covariates, bukan sebagai faktor. Karena ketika dimasukkan sebagai faktor, tampilan hasilnya itu akan per kriteria, ya, bukan ke keseluruhan variabel. Nah, di sini kita bisa melakukan analisis menggunakan regression. Kemudian di sini kalian bisa memasukkan distance sebagai dependent variable, kemudian variabel lainnya sebagai covariates. Dalam menu metode ini kita menentukan apakah kita akan menggunakan teknik force entry atau stepwise atau hierarchical. Nah, basically hierarchical itu tetap kita lakukan di metode enter, ya, cuma nanti modelnya lebih kita spesifikkan lagi. Spesifikkan tuh gimana? Misalnya kita memiliki beberapa model. Nah, ini kita desain di sini ada model 1, model 2, model 3, dan itu semua itu berdasar referensi atau literatur yang sudah ada. Nah, metode stepwise juga bisa dilakukan dan kita memasrahkan pada aplikasi pengolah data untuk melakukan analisis berdasar parameter-parameter yang mereka miliki. Misalnya dalam backward kita melakukan analisis itu secara keseluruhan dulu, baru setelah itu kita hapus satu persatu, ya, berdasarkan effect size-nya atau berdasarkan tingkat signifikansinya begitu. Tapi sekali lagi stepwise tidak terlalu preferable, ya, dalam dunia publikasi akademik, karena dengan stepwise penelitian kita terlalu bersifat eksploratif, ya. Padahal tujuan dari regresi sendiri sebenarnya bukan untuk mengeksplorasi, sehingga kurang tepat ketika kita menggunakan teknik stepwise. Nah, di sini saya akan menggunakan teknik enter, dan di sini hanya ada satu model, bahwa di model kita ini, di model 1 ini kelima-limanya berlangsung secara sekaligus. Nah, kalau teman-teman punya teori, ada dari referensi terdahulu begitu kan, dari kelima variabel ini misalnya mana yang akan kalian jadikan variabel utama, mana yang akan kalian jadikan variabel lain yang dikontrol. Nah, itu kalian bisa kemudian membuat model 1, model 2 kayak gitu. Tapi tentu saja harus ada teorinya, ya, tidak boleh dilakukan secara coba-coba. Di sini sebenarnya sudah muncul hasil, ya. Dan dari sini kita perlu cek asumsi terlebih dahulu. Yang pertama, tentu saja kita cek asumsi independensi. Untuk asumsi ukuran sampel silakan dilakukan di luar sini, ya. Kalian bisa menggunakan power analysis atau menggunakan komputer kalkulator sample size, atau menggunakan rumus akurasi, atau bisa juga menggunakan
pertimbangan dari penelitian sebelumnya ya, yaitu heuristik ya. Tapi senarionya tentu saja lebih bagus ketika teman-teman pragmatis menggunakan heuristik ya, senarionya ya penelitian yang sifatnya replikasi ya, bukan penelitian baru. Nah, kemudian kita bisa mengecek asumsi kedua, yaitu tidak ada outlier yang signifikan. Dalam hal ini kita perlu melakukan case wise diagnostic, artinya kita melakukan diagnostik kasus per kasus ya, satu per satu dari sampel yang kita punya. Dan di sini kita ingin menghitung Cook distance-nya satu per satu. Nah, ternyata di sini memang ada dua data yang kemudian memiliki Cook distance di atas 1 ya, yang artinya dia cukup influensial mempengaruhi hasil kita. Nah, ternyata uji asumsi outlier ini tidak terpenuhi. Oke, ada 2 outlier. Padahal sampel size kita cuma 13. Kalau dihapus 2 tinggal 11. Sudah jelek ya. Kemudian kita bisa juga cek ke Durbin Watson untuk melihat apakah ada autokorelasi antar observasi yang kita lakukan. Di sini kita mendapatkan Durbin Watson statistik itu bernilai 1,3. Nah, ini jauh ya dari angka standarnya 2. Sebenarnya Durbin Watson juga tidak yang saklek harus 2, tapi ya paling nggak mendekati 2 begitu. Nah, tapi di sini saya kira masih terlalu jauh 1,3 sehingga ada gejala autokorelasi. Kemudian asumsi selanjutnya adalah linearitas yang sekaligus dapat kita cek ya bersamaan dengan homoscedasticity. Kita cek menggunakan residual plot. Dalam hal ini cukup melihat di plot residual versus predicted. Nah, sebenarnya ya dari plot ini tidak begitu ada masalah linearitas, karena ketika kita bandingkan bagian atas dengan bagian bawah itu relatif simetris dan tidak juga membentuk bentuk yang aneh. Jadi menurut saya di sini tidak ada gejala homoscedasticity dan datanya juga bisa kita katakan linear. Walaupun ini datanya tidak bagus ya, karena cuma 13. Tapi sebenarnya ada argumennya juga bahwa ketika saya cek di penelitian-penelitian tentang psikologi olahraga gitu kan, dan tema-tema serupa, penelitian terkait atlet, performansi atlet dan lain-lain, memang mereka terbiasa menggunakan ukuran sampel yang kecil ya. Mungkin ini ada kaitannya juga dengan keterbatasan ya jumlah atlet gitu kan, bahwa populasi atlet itu memang tidak seperti populasi masyarakat umum, sehingga mereka biasa menggunakan ukuran sampel yang relatif dalam tanda kutip kecil. Kemudian kita juga bisa mengecek normality menggunakan QQ. Di sini kita lihat nggak begitu ada problem ya dengan normality. Residual datanya itu masih di sekitaran garis normal. Terakhir, yang perlu kita cek di multiple linear regression dan tidak ada di linear regression adalah multicollinearity yang bisa kita cek menggunakan tolerance dan VIF. Nah, di tolerance good ya, di bawah 1 semuanya aman, dan VIF ini sebenarnya juga oke aja di antara 1 dan 10, tapi angkanya besar ya, mendekati 10. Saya mengasumsikan ada multicollinearity dan ini cukup masuk akal ketika kita lihat di variabel-variabelnya, bahwa kekuatan tangan dan fleksibilitas tangan itu probability untuk saling berkorelasi itu besar ya. Apalagi ketika kita ngomongin kekuatan tangan kanan atau kiri dengan kekuatan kedua tangan sekaligus ya, bisa jadi ya ada multicollinearitas di sini. Sehingga di sini saya suspek bahwa memang dengan model ini asumsi-asumsi tidak terpenuhi ya sebenarnya, sehingga model ini tidak cukup layak untuk dilanjutkan. Nah, ketika model ini tidak layak dilanjutkan, ada 2 opsi.
yang sebenarnya juga tidak terlalu kuat ya. Opsi pertama, kita menggunakan Bayesian, tapi itu sudah out of topic pembahasan kita karena dalam level S1 kita hanya belajar tentang Gaussian perspektif. Saya belum akan masuk ke ranah itu. Opsi kedua tidak terlalu bagus juga adalah mengganti model ya. Bahwa memang modelnya jelek. Ya. Di sini yang perlu evaluasi adalah kita sebagai peneliti. Sejak awal kita bikin rancangan penelitian itu belum bagus ya. Makanya bisa keluar model yang jelek seperti ini. Nah, karena teman-teman ini menganalisis data yang sudah ada, kan nggak mungkin toh saya minta untuk ambil data lagi. Biasanya opsi pertama adalah ya ambil data lagi. Bisa jadi hal ini terjadi karena sampel size-nya masih kecil, kurang ya, sehingga perlu ditambah. Tapi itu tidak mungkin dalam skenario kita yang praktek analisis seperti ini. Jadi ada opsi, ngubah model. Nah, mengubah model idealnya tentu saja pakai hierarkikal, alias ada teorinya dulu gitu. Paling tidak diinginkan kita ubah pakai stepwise. Kita cari model yang paling kuat ya, menggunakan stepwise. Dalam hal ini ada dua opsi kan, backward dan forward ya. Antara backward dan forward kalau disuruh memilih memang lebih lebih jeli backward kalau menurut saya ya, karena di backward itu kita masukin semua, baru setelah itu kita kurangi ya yang variabel-variabel yang istilahnya dia paling lemah gitulah dalam mempengaruhi atau memprediksi variabel tergantung kita. Nah, say kita pakai backward dan kita dapati 3 model ya. Model pertama, kedua, ketiga dan ketiga ya. Dan di model ketiga kita mendapatkan model yang menurut JASP adalah model paling baik, yang ditandai dengan apa? Kita lihat di sini Durbin Watson-nya itu paling mending, sudah mendekati 2. Kemudian tolerance dan VIF-nya itu tidak terlalu tinggi seperti tadi. Kemudian di grafik residual plot normality juga dan yang paling bisa kita cek di sini adalah di outlier, sudah tidak ada outlier ya. Nah, jadi dengan model 2 variabel prediktor ini dari sini JASP menyimpulkan bahwa ini adalah model terbaik untuk memprediksi jarak lemparan. Jadi kita tidak perlu memasukkan kekuatan tangan kiri, fleksibilitas tangan kiri dan fleksibilitas tangan kanan, cukup menggunakan kekuatan tangan kanan dan kekuatan kedua tangan sekaligus. Itu sudah cukup untuk memprediksi. Kenapa? Karena dari model ini tadi ada suspek multicollinearity ya. Jadi bisa jadi pengaruh kekuatan tangan kanan ke distance ini diganggu ya oleh variabel bebas lain ya. Jadi variabel bebas itu malah dia yang berkorelasi kuat dengan ya either R-strange atau bilateral strange, sehingga karena dia berkorelasi kuat dengan ini, kalau kita bayangkan di diagram Venn-nya tadi, ketika sudah berkorelasi kuat ya dengan variabel ketiga, ke prediktornya itu kan tinggal sisa sedikit variansnya ya, sehingga jadi lemah ya. Tapi ketika tadi kita bukan kita kontrol ya, tapi kalau di model yang enter tadi itu justru si kekuatan tangan kiri dan fleksibilitas tangan kiri itu kita kontrol, makanya hilang kan, karena bagian yang dipengaruhi oleh variabel lain itu dibuang kan kalau dikontrol. Tapi di sini malah kita nggak mempertimbangkan sama sekali, alias itu tidak kita masukkan dalam rumus gitu ya, itu kita buang, tidak kita masukkan dalam rumus, sehingga di sini muncul prediksi yang signifikan dari R-strange dan dari bilateral strange. Nah, cuman tadi walaupun ini disarankan di buku JASP menggunakan backward, tapi sekali lagi stepwise tanpa teori
Ya, artinya kita melakukan manipulasi pada proses analisis kita di tengah-tengah. Artinya apa? Hipotesis kita juga berubah, tujuan penelitian kita juga bisa berubah kan. Ya, itu bukan teknik analisis yang benar ya, yang bagus. Paling ideal gunakan hierarki, alias kamu sudah punya teori, sudah punya model, tapi saya kira itu mungkin akan terlalu sulit untuk teman-teman di level S1, sehingga cukup kita share hasilnya ya, menggunakan enter saja. Nah, di sini yang perlu kita laporkan untuk hipotesis mayor tadi, teman-teman bisa laporkan dari model summary dan ANOVA. Format APA-nya selalu ya F, DF1, DF2, kemudian berapa nilai F-nya, laporkan P dan juga R square-nya. Kemudian untuk di model koefisien ini kita bahasakan sebagai pengaruh masing-masing variabel bebas dengan mengontrol variabel bebas yang lain. Meskipun di sini tidak ada yang signifikan, semuanya tetap kita masukkan ke rumus regresi. Kenapa? Karena rumus regresi kita mengikuti model utama yang kita ujikan. Tapi tadi di sini kalau di kasus data ini sebenarnya data ini dengan model enter kelima variabel dimasukkan tidak layak untuk dianalisis menggunakan multiple linear regression karena ada asumsi-asumsi yang tidak lolos. Nah, teman-teman juga bisa membuat regression equation. Kalau di JASP kita bisa membuat rumus regresinya di sini ya. Jadi udah langsung nih keluar. Jadi rumus distance sama dengan negatif 92,37 ditambah 1,75 strength bla 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 kayak gitu. Jadi kalian tinggal ngambil dari sini. Oke, itu saja untuk tutorial multiple linear regression. Semoga cukup memberikan gambaran ya, dan membantu teman-teman dalam membuat laporan MLR. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.